semua teman-teman, semoga dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, hari ini saya berbagi sama teman-teman sesuai dengan ada banyaknya pertanyaan ya yang berhubungan sama masalah PR ya, atau permanent resident. Nah kalau di sini itu teman-teman ya, kalau dari case-nya saya, PR yang saya dapat di sini ini sih nggak susah ya, saya bilangin sih nggak susah ya. Saya ngikutin alurnya yang ada aja di sini gitu loh. Dan kebetulan saya dapat PR-nya udah lama banget. Saya berharap sih nggak ada perubahan ya, karena ada pandemi dan sebagainya ini. Nah, kalau dari saya itu pertama kali saya mengajukan, sebelumnya saya pertama kali datang ke Meksiko itu saya hanya pakai visa ya. Itu saya mengajukan visa ke Jakarta, ke embasinya Meksiko di Jakarta. Itu saya dapat visa itu berlaku 3 bulan pertama kali ke sini ya. Jadi saya pakailah visa yang 3 bulan itu, yang berlaku selama 3 bulan itu untuk pertama kali sampai di Meksiko. Dan sampai di Meksiko setelah masa visa itu berakhir, maka saya mulailah lagi akhirnya ngajukan untuk perpanjangan visa, untuk residen gitu ya. Nah ternyata saya itu masih belum tahu apa-apa. Ternyata saya belum bisa ngajukan residen ya. Di sini katanya itu pertama kali kalau kita emang mau tinggal di sini, kita harus mendapatkan dulu temporary resident. Jadi dapatlah saya temporary resident, dan itu syarat-syaratnya juga nggak susah ya. Yang penting kita buat datanya semua. Nah ingat ya, kalau nggak buat data yang mereka minta, syarat-syaratnya mereka minta, kita bakalan dipingpong sana, dipingpong sini, dipingpong sana sama mereka itu gitu loh. Kadang-kadang kalau pas lagi dapat personel itu yang good mood gitu ya, baik banget kita bantuin kita. Kayak kalau lagi pas ada aneh-aneh bin ajaibnya itu, semua dipermasalahin loh. Ada yang kadang yang kita tulis itu salah tanda koma apa segala titik gitu aja, aduh mak, ulang lagi gitu loh. Nah kebetulan dan terima kasih sama Allahnya, saya bersyukur banget di case-nya saya sih nggak ada banyak berintangan ya, alhamdulillah banget, saya nggak ada banyak masalah untuk mendapatkan PR itu. Jadi setelah visa saya bawa dari Jakarta tuh 3 bulan itu berakhir, saya ajukan lah ya. Ternyata saya belum dapatkan untuk residen permanennya dulu, saya harus dapatkan temporary dulu. Nah dapatlah temporary itu, syarat-syaratnya adalah yang pertama waktu itu ya, saya dari suami itu data ID suami ya, karena dia nanggung kan di sini. Nah itu ada ID suami, kopi semua, fotokopi semua, tanggal listrik. Itu kan di sini tuh ada kartu tagihan listrik sama pembayaran listrik. Jadi kita harus lampirkan semuanya, yang kartu listrik sama tagihan listriknya. Terus dari data suami itu dia bekerja di mana, itu ada surat keterangannya, karena di sini tuh kan nggak boleh minus ya. Jadi ada penghasilan gitu ya. Jadi ada penghasilan, kita dapat uang dari mana untuk tinggal atau stay di sini itu bagaimana gitu. Nah habis itu yang dari sayanya itu seperti biasa ya, ada ID saya yang dalam bahasa Spanish ya. Terus kita pindah ke Meksiko tuh kan ada surat keterangan dari kelurahan tuh. Nah itu ada signatur dari berbagai pihak ya, itu juga dibawa dalam bahasa Spanishnya, itu ada translate juga. Terus kalau emang kita ada tinggal di Indonesia di mana gitu loh. Terus ada surat rekomendasi bahwa kita bekerja dulu di Indonesia itu di mana, penghasilan kita itu berapa. Kalau di saya itu lebih banyak dia menekankan masalah penghasilan teman-teman, uang. Jadi berapa uang salary kita, apa segala itu banyak di sana yang dipermasalahkan dia. Di case saya ya, saya nggak tahu case teman-temannya lain yang di sini, tapi yang di case saya itu lebih banyak dia nanyakan itu, uang. Jadi ya saya pikir wajar lah, tiap negara itu kan pertanyakan ya, gimana nanti kita stay di sini kalau kita nggak punya uang, nggak punya penghasilan apa segala gitu loh teman-teman ya. Jadi uang. Jadi
benar-benar saya ditanyakan banget tuh uangnya gajinya berapa, itu dimasukin kolom-kolom semua teman-teman. Jadi kita tuh kasih kayak paper satu paper gitu, langsung ke atas itu terus kita isi semua satu. Jadi nama kita apa, tanggal lahir, terus tempat itu tengah. Nah, tempat tanggal lahir itu juga sama kan. Biasanya kan kalau di Indonesia kan, kalau di zaman saya dulu ya, saya nggak tahu zaman anak-anak zaman sama sekarang ya. Nah itu kan kita lahir contohnya karena saya tinggalnya di daerah gitu ya. Jadi kan contoh daerah kecil gitu kan. Jadi tuh ada nama daerah kecil gitu loh. Kalau kayak kecamatan terus apa segala itu kan. Terus dibuat benar-benar sesuai dengan tempat tanggal lahir itu, sesuai dengan ada di tanggal lahir kita loh, di akte lahir kita. Jadi jangan dibikin provinsinya apa itu, jangan ya, karena itu nanti akan bermasalah. Jadi karena seandainya kita salah bikin saja, itu akan dipingpong sana, pingpong sini, bakalan panjang urusannya. Gitu loh. Jadi benar-benar kita bikin aja sesuai dengan apa yang ada di akte kita, udah tulis itu. Walaupun nanti mereka tuh kan share ya di internet ya. Ini bener nggak sih, kotanya di mana apa segala gitu loh. Kayak gitu. Jadi pastikan aja sesuai dengan itu. Jadi itu ya. Terus kita akan ngisi formnya itu, terus kita juga akan ngisi data suami kita, data siapa yang menanggung kita di sini. Kalau yang bekerja itu ada dari perusahaannya apa segala gitu lah ya. Jadi semuanya itu komplit di situ kita isi. Terus juga penghasilan kita itu. Kalau sayanya banyak kan masalah uang kemarin dipermasalahkan ya. Jadi uangnya, gajinya berapa, apa segala gitu loh teman-teman ya. Jadi gaji berapa, uang berapa, plus segala. Jadi penghasilan itu yang diprioritaskan waktu zaman saya ya, waktu di kes saya. Nah itulah ya. Akhirnya selesai itu saya bayar, saya lupa ya, ada 6.000 apa 4.000 segitu deh, saya lupa lah ya waktu itu yang pertama kali saya yang waktu temporary itu ya. Jadi saya akhirnya selesai urusan itu. Jadi saya nunggu 2 minggu. Akhirnya saya dapat email keterangan bahwa residen saya udah selesai dan saya dapat temporary resident ya, karena emang di sini aturan seperti itu ya. Dan dapatlah kartunya itu kayak KTP gitu ya, KTP gitu yang menerangkan temporary resident di sini. Nah dapatlah itu dan expirednya 1 tahun ya. Nah kalau seandainya masih mau berlanjut tinggal di sini, jadi teman-temannya jangan dipikir langsung dapat PR gitu ya, permanent resident. Enggak teman-teman ya, jadi harus dapat temporary resident dulu. Nah setelah itu dapat temporary resident, ngajukan lagi lah semua data-data, surat-surat persyaratan yang mereka minta, kita ajukan lagi. Kalau udah habis, jangan sampai expired ya, walaupun cuma 1 hari. Kalau udah expired bakalan ada nanti tuh tanda-tanda petik, dipimpong sana, dipimpong sini, dipermasalahkan, banyak titik bagian nanti, apalagi masalah uang nanti tuh ya, mungkin akan kena denda apa sih. Saya nggak tahu masalah yang terlambat, tapi jangan sampai terlambat teman-teman ya. Kalau sampai terlambat itu nanti akan menjadi masalah. Nah oke. Nah habis itu selesai masalah yang 1 tahun itu ya, selesailah. Jadi tetap saya continue lagi tinggal di sini 1 tahun lagi. Datanglah saya berikutnya setelah expired dan 1 tahun itu, datang lagi saya ke sana. Namanya di sini tuh kantor INM ya. Jadi itu berhubungan sama immigration, semua yang berhubungan sama orang-orang luar semua. Jadi kita yang orang-orang luar yang tinggal di sini ya ketemu lah situ ya. Jadi yang dari mana? Saya pernah ketemu sama itu dari Bangladesh ya, pernah ketemu sama mereka, dan kebetulan dia juga muslim. Jadi pas waktu saya kesana itu, waktu yang kedua ini kalau nggak salah, yang kedua saya waktu itu masih dapat temporary, bertemu sama mereka dan mereka puasa waktu itu. Jadi saya masih ingat tuh waktu itu kita sama-sama puasa ya. Jadi sempat saya dengar sih, dia kan ngomongnya bahasanya di sana ya, jadi saya dengar mereka tuh ngomongnya apa gitu ya. Tapi yang saya dengar tuh ada ngomong sholat kayak gitu ya. Jadi saya berpikir sholat, akhirnya kita communicate lah apa segala gitu ya. Nah itulah saya ketemu, jadi saya punya history di situ sama ketemu sama orang Bangladesh itu gitu loh. Nah oke, balik ke saya itu ya. Nah terus yang kedua itu saya ajukan lagi, data-datanya sama ya, mereka minta persyaratannya apa-apa lagi, kita lengkapin semua dari data suami apa segala. Dan case yang kedua juga sama ya, mereka tuh lebih menekankan masalah uang. Berapa penghasilan kita di sini, itu yang dipermasalahkan mereka.
Nah, syarat-syaratnya juga sama. Makanya teman-teman saya bilangin sama teman-teman ya, pas mau ke sini pastikan Anda benar-benar udah bikin dalam bahasa Spanish, ada sign dari Kementerian Hukum dan HAM tentang ID kalian, apa namanya, ID kalian tentang memang tinggal di Indonesia-nya di mana, kan ada surat keterangannya tuh dari lurahan apa segala, terus statusnya apa waktu meninggalkan Indonesia tuh lengkap, dibikin selengkap-lengkapnya nanti biar nggak ada masalah ya. Kalau masalah ID teman-teman ya, sama akte lahir, ID sama akte lahir, sama satu lagi pendidikan ya. Nanti juga akan ditanyakan soal di INM waktu kita ngajukan PR itu juga dipermasalahkan nantinya itu kita sampai pendidikannya apa gitu loh. Nah, saya ingatkan lagi sama teman-teman ya, kalau masalah akte lahir itu akan berhubungan nanti juga nggak hanya masalah perpanjangan untuk residen teman-teman, tapi juga nanti kalau punya anak itu kan juga bermasalah ya. Kalau anak nanti lahir di rumah sakit nanti juga dipermasalahkan pas anak lahir, di pimpong sana pimpong sini, pimpong sana pimpong sini. Karena nanti ada surat keterangan lahir anak tuh, jadi terus nanti kan kita harus ngurus ke sipil apa segala lagi gitulah. Ini ya masalah case kalau yang memang menikah sama orang Meksiko ya, karena saya kebetulan masalah saya seperti itu. Jadi karena saya lahir, anak saya lahir di Meksiko, terus juga bersuamikan orang Meksiko ya, jadi kalau seandainya itu nggak ada, nanti kalian bermasalahkan banget teman-teman ya. Jangan lupa tanda tangannya itu dan translate-nya itu dalam hukum dan HAM sebagainya, jadi kita memang terdekat semua. Terus setelah nanti anak itu dapat surat dari sipilnya, nanti juga akan nanti memberikan paspor lagi. Nah, kalau paspor Indonesia sih saya pikir nggak ada masalah ya, lancar aja. Nah, kalau paspor Meksikonya itu lagi ya untuk anak gitu loh, baik yang menikah Indonesia sama Meksiko ataupun Indonesia sama Indonesia, kan nanti kan mereka anak itu yang lahir di situ kan dapat paspornya di sini gitu loh. Sayang banget kalau nggak bisa diurus teman-teman semua ya. Kalau kalian nggak bisa ngurus sayang banget, karena kan ya anak itu punya kedua warga negaraan sampai ya dia umur 18 tahun kan lumayan kan. Paling nggak kalau nanti mau traveling mau kemana, kalau seandainya dia balik ke Indonesia lagi pas mau kesini lagi kan bisa dipakai, nggak perlu ngurus-ngurus visa anaknya sampai umur 18 tahun ya. Siapa tahu kan, kita kan nggak tahu gitu loh. Terus juga nanti 14 tahun anaknya membeli warga Indonesia atau warga negara Meksiko, kita kan juga nggak tahu ya. Itu kan kita nggak bisa paksakan ya, itu kehendak dari anak saya sendiri ya. Kalau dia punya pemikiran yang gimana, kita terserah mereka kan. Tapi yang kalau saya sih berpikiran positifnya aja, kalau seandainya itu keuntungannya kalau kita pas traveling aja teman-teman ya. Jadi kalau seandainya pas traveling kan nggak perlu ngurus-ngurus visa lagi. Terus yang kedua, paspornya kan bisa untuk kalau paspor Indonesia kan bisa untuk ke beberapa negara yang kita bisa free visa, kita bisa enter beberapa hari. Nah, kalau paspor Meksiko kan juga kayak gitu juga, beberapa negara kita juga bisa masuk tanpa harus ngurus visa dan free juga gitu loh. Jadi kalau saya pikirnya sih keuntungannya di sana aja gitu loh. Jadi berpikiran positif saja gitu loh. Nah, balik ke masalah PR lagi ya. Nah, itu yang kedua. Akhirnya saya juga sama case-nya masalah syarat-syaratnya, masalah tempat tinggal, listrik, ID suami, keterangan, surat keterangan kerja dan apa sebagainya, kita akte lahir, tempat kita lahir, terus ID kita sama dengan temporary card sebelumnya, terus paspor ya. Paspor itu, nah saya ingatkan masalah paspor teman-temannya, jangan sampai paspornya kurang dari 6 bulan kalau udah mau pas perpanjangan untuk residen ya. Kalau udah sebelum kurang 6 bulan langsung diajukan dulu ke KBRI deh, nanti bermasalahnya tuh beribet banget gitu loh kalau dari INM tuh, kalau seandainya paspor anak udah kurang 6 bulan ya. Oke, terus habis itu dapatlah saya residen temporary lagi untuk yang kedua kalinya. Nah, yang kedua kali ini juga umurnya setahun lagi gitu loh, setahun lagi umurnya. Nah, habis itu setelah habis setahun lagi saya ajukan lagi. Nah, akhirnya yang ketiga ini baru saya dapat residen permanennya. Nah, setelah dapat permanennya itu syarat-syaratnya juga sama, tapi kalau yang bedanya pas di residen permanen ini itu mereka minta time-nya agak lebih longer ya, lebih lama ya, lebih panjang ya, lebih lama
lebih long lah gitu, lebih panjang gitu ya. Jadi masalah syarat-syaratnya tetap sama ya seperti yang pertama tadi, cuma bayarnya kita lebih mahal yang pas yang presiden ini, PR yang permanent resident ini. Terus kita syarat-syaratnya tetap sama ya, itu ada ID suami, tempat kerja suami, penghasilan berapa, terus juga pembayaran listrik dan listrik, terus juga keterangan dari tempat kita tinggal ini, kita emang tinggal di sini apa enggak, terus alamat rumah kita masih benar-benar gitu lah ya. Terus dari kita sendiri juga sama, punya penghasilan berapa, terus juga ID kita, akte lahir kita, terus juga kita gaji berapa gitu. Jadi untuk yang seperti itu tuh ya. Kalau di case saya nggak tahu ya, dia lebih banyak masalah uang aja yang dipermasalahkan sih, dokumen tidak begitu dipermasalahkan, masalah uang aja. Dan lagi saya bilang jangan sampai kalian terlambat 1 hari itu dari dendanya itu akan, saya nggak tahu berapa ya, tapi akan berhubungan nanti dengan denda. Tapi kalau masalah denda kan nanti, kalau masalah uangnya kan bisa dibayar kalau masalah uang aja. Tapi yang bermasalah itu adalah nanti tuh kalau di pingpong itu lo nyebelin banget, bener kan? Nah itu loh, kalau di pingpong itu loh yang nyebelin tuh di situ. Nah kalau masalah dia minta uang lebih apa sih nggak masalah lah ya, bisa dibayar ya gitu. Tapi ya masalahnya itu di situ aja. Terus kita harus ngurus dokumen pas segala lagi, itu yang bermasalah juga teman-teman ya. Nah akhirnya dapatlah saya PR di sini, residen di sini. Dan itu tidak susah ya kalau di case saya bilangin ya. Jadi kalau saya sih nggak susah saya mendapatkannya. Jadi memang mengikutin alur aja. Jadi memang harus step by step untuk mendapatkan PR-nya gitu teman-teman ya. Jadi 3 tahun setahun, terus tahun ketiga ya September dapat residennya. Dan itu sudah lama banget ya. Jadi saya nggak tahu kalau sekarang itu perpanjangan seperti perpanjangan atau ngajukan seperti apa ada perubahan saat pandemi ini, saya nggak ngerti juga ya. Tapi di zaman saya seperti itu. Jadi karena itu udah lama banget sih. Jadi kalau emang saran saya, kalau emang ada mau mengajukan apa segala, mau tinggal di sini ya mungkin tinggal nanti ditanyakan dulu langsung aja ke INM-nya yang lebih pastinya gitu loh, kalau ada perubahan gitu loh. Tapi kayaknya sih nggak ada perubahan, kan udah continue aja setiap saat ya. Tapi yang paling penting teman-teman, jangan sampai ada kriminalitas di sini ya. Itu yang paling penting, jangan sampai ada kriminalitas. Kalau sampainya ada data kita ada di kantor polisi, kata pemerintahnya, udah deh, akan ribet nanti permasalahannya. Karena nanti kalau saya waktu dapat PR itu tuh agak lebih lama mendapatkannya daripada yang temporary ya. Saya disuruh tunggu itu 3 minggu sampai 1 bulan untuk konfirmasi saya yang sesungguhnya siapa gitu loh. Jadi kan dia harus bolak-balik ke Meksiko City, kemana-mana, ke negara-negara yang mana. Mungkin kalau ada case kita mungkin yang berhubungan sama narkoba apa segala, hati-hati teman-teman ya. Kalau kalian memang berhubungan pingin tinggal di sini sebelum dapat PR, hati-hati aja, jangan sampai berhubungan sama narkoba, sama kriminalitas, kejahatan dan lain sebagainya gitu deh. Karena nanti akan susah dan mendapatkan PR itu akan bermasalah gitu loh. Nah itu ya. Jadi kalau seandainya cuma mau nggak mau tetap di sini ya temporary ya silahkan aja, nggak ada masalah sih gitu ya. Jadi teman-teman kayak gitu ya kisah saya untuk mendapatkan PR. Saya nggak susah sih, kalau saya sih tinggal ngikutin alur aja. Jadi ada time-time yang untuk temporary, jadi saya ngikutin alur aja, jadi nggak ribet teman-teman ya, nggak susah kalau saya bilang sih. Cuma ya mesti sabar, harus nunggu sekian tahun baru dapat PR-nya gitu loh. Gitu teman-teman ya. Jadi saya berbagi sama teman-teman hari ini sedikit tentang masalah PR, proses PR saya di sini. Saya kalau kisah saya ya, jadi saya nggak punya masalah di sini untuk mendapatkan PR-nya. Kalau saya bilang malah gampang ya mendapatkan PR di sini. Tapi ya itu juga cuma nunggu waktu aja, sabar. Jangan buru-buru langsung minta PR gitu loh. Ya temporary dulu kayak gitu loh teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Yang kalian memang mau ke Meksiko, yang banyak nanya-nanya apa segala, saya jawab sudah. Semoga bermanfaat, semoga ada pandangannya sebelum ke Meksiko ya. Semoga sukses selalu. Dan memang ada planning untuk menikah sama orang Meksiko, selamat.
eh, bahagia selalu sama Wa ya. Oke, makasih banyak telah nonton ya. Sampai bertemu di video berikutnya dengan Kanza Mala Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar, share sama teman-teman yang lain. Makasih banyak. Salam, bye. Si te gusta mi canal por favor suscríbete. Gracias. Adiós. Saludos. Bye.